ini merupakan teknik trading di mana sebetulnya basisnya adalah berdasarkan chart pattern dikonfirmasi dengan divergen, atau kebalikannya. Boleh juga ketemu divergen, ternyata pada saat terjadi momentum itu terbentuk chart pattern yang disebut dengan terutama 3 inside up dan 3 inside down. Saya akan bahas langsung saja mengenai chart pattern yang kita gunakan. Yang pertama, dasarnya itu kan adalah engulfing, di mana candle ini ditutupi oleh candle ini, di engulf, seperti ibu hamil yang menghadap ke kiri. Nah, ini contohnya nih. Ini di engulf, dan ini biasanya warnanya berbeda nih. Mengengulf, menelan. Nah, ini menelan. Kemudian ada yang disebut dengan inside bar, di mana ini mother bar-nya. Kemudian candle keduanya ini di dalam mother bar ini. Ini yang disebut dengan flip dari engulfing. Jadi seperti ibu hamil juga, cuma menghadapnya tuh ke kanan gitu loh. Nah, ini ya inside bar, ini mother bar. Nah, ini inside bar. Jadi dia di dalam. Nah, ada varian dari inside bar yang disebut dengan harami. Harami itu dia shadow-nya boleh melewati dari upper shadow yang candle pertama ini. Ini yang disebut dengan inside bar-nya ya, IB, yang saya singkat IB. Jadi kalau inside bar murni, itu candle ini benar-benar di dalam ini. Kalau ada yang keluar, yaitu shadow-nya, entah itu keluar ke bawah atau itu keluar ke atas, di luar jangkauan ini, maka disebut dengan harami. Nah, mau harami mau inside bar, nanti ada yang disebut dengan 3 inside up, 3 inside down. Kalau pola engulfing, kemudian harami, dan inside bar itu kan pola 2 candle. Kalau pin bar itu kan termasuk hammer pola 1 candle. Nah, ada pola yang ketiga yang sebetulnya sudah mengkonfirmasi 2 candle sebelumnya sehingga kita bisa langsung entry, walaupun tetap saja ada yang sudah 3 candle pun masih menahan untuk entry guna mendapatkan hasil yang lebih baik dengan menawar. Dan itu tidak salah. Itu kebiasaan komunitas TTS tuh. Komunitas trading tenang-senang. Nah, 3 inside up ini basicnya adalah inside bar dan harami. Sama. Semuanya pola-pola pembalikan tren atau yang disebut dengan reversal. Intinya, ini kan kalau kita perhatikan inside bar nih. Kalau candle ketiganya breakout, closingnya di atas dari high-nya ini, maka ini yang disebut dengan 3 inside up. Kalau kita bicara teknik entry, sebetulnya begitu terjadi breakout closing candle ini di atas high mother bar-nya, kita bisa langsung entry buy. Nah, cuma ada memang beberapa ciri dari inside up ini, dimana nanti kalau Anda perhatikan, kalau bisa candle pertamanya itu long bearish atau long bullish. Kan candle tunggal itu ada marubosu tuh, black marubosu, white marubosu. Kemudian ada long bearish, ada long bullish. Long itu berarti shadow-nya itu tipis nih. Jadi bodinya dominan.
Kalau Marubozu nggak ada shadow-nya. Nah, jadi kalau kita bicara inside up, kita singkat saja, nggak usah kita sebutkan tree-nya, maka dia harus membreakout ini, di mana ini merupakan sebuah long bearish. Nah, kemudian kalau bisa candle kedua ini nih, itu tetap berada di dalam ini. Dan harus ditutup candle ketiga ini di atas high ini. Jadi ini breakout lah istilahnya. Ini terkonfirmasi buy. Nah, ada yang setelah terkonfirmasi closing candlenya breakout, ada yang tunggu turun ke sini dulu nih, ke sini. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bahwa resisten yang di breakout akan menjadi support baru, sehingga kalau candle ini closing membreakout ini, dia pindah ke sini, dasarnya dia koreksi dulu ke sini, baru buy. Itu yang disebut dengan nawar. Nawar ada konsekuensinya, dia tidak koreksi dulu ke sini, tapi dia langsung terbang dalam kasus inside up. Metode entry apapun bisa diterapkan di satu instrumen investasi apapun, dua time frame berapapun. Jadi kalau Anda mau menggunakan ini di M1 silahkan saja, boleh-boleh saja, di H1 boleh-boleh saja. Akurasinya akan menurun. Nah, untuk mengakali akurasi yang menurun itu, makanya target untuk profit taking dan cut loss-nya juga diturunkan. Nggak bisa misalkan kita menggunakan pola candle di H1 dengan pola candle di M1, target profitnya sama. Supaya akurasinya mirip, maka target cut loss dan target profit taking begitu time frame-nya turun, harus diperkecil juga. Itu tips. Nah, kalau inside down sama saja ya. Kebalikannya, jadi dia naik, kemudian dia membentuk mother bar, di mana di sini ada long bullish, terus di sini di breakout, ya sudah, Anda bisa langsung entry sell atau Anda tunggu dia koreksi ke sini baru sell. Nah, akurasi teknik-teknik ini tetap kalau bisa mengacu ke tren di time frame yang lebih besarnya. Contoh misalkan di H4-nya turun, oke. Kemudian di H1-nya naik. Kemudian kena tree inside down, kan dia menjadi reversal. Reversal dari naik menjadi turun. Nah, turunnya ini itu continuation trend dari H4. Itu merupakan trik kedua supaya akurasinya semakin tinggi. Jadi jangan asal tree inside down, sell, tree inside up, buy, jangan. Jadi kalau bisa, bahwa reversalnya ini adalah penerusan tren dari time frame yang lebih besar, paling nggak satu tingkat atau satu level di atasnya. Sekali lagi saya berikan contoh, misalkan H4-nya turun, terus H1-nya naik. Begitu dia turun kan berarti reversal pembalikan tren dari H1 naik ini. Nah, berarti kalau dia reversal dari naik ke turun, turunnya ini kan penerusan tren dari H4. Makanya tadi bahasa saya, pada saat Anda melihat tree inside down, kalau bisa, itu trennya searah dengan tren satu level di atasnya. Demikian juga tadi kebalikannya. Kalau misalkan ini kan reversal dari turun jadi naik. Kalau bisa, misalkan Anda menggunakan ini di M30 nih ya. M30 turun, terus reversal dia naik kan. Nah, H1-nya kan di atas M30, H1, dia naik. Jadi dia continuation trend dari H1, tetapi pembalikan tren dari M30. Satu lagi trik, ini bisa dikonfirmasi dengan pada saat terjadi tree inside up, terjadi yang disebut dengan hidden bullish divergence. Kan tree inside up
kita mau melakukan aksi buy ya. Nah, ternyata kita menemukan kondisi di mana yang disebut dengan hidden bullish divergence atau bullish divergence. Nah, sekarang kita berpindah dulu ke divergent. Divergent itu kan ada yang continuation trend, itu yang disebut dengan hidden. Ada yang memang dia reversal, itu yang disebut dengan klasik atau regular. Langsung saja saya singkat di sini. Nah, ini aja. Bullish, hidden bullish divergent. Dia dari low ke low-nya naik, terus dari low ke low-nya turun. Jadi dia naik nih. Nah, pada saat terjadi three inside up, kemudian sekaligus terjadi hidden bullish divergence, itu biasanya pengalaman saya akurasinya sangat baik sekali untuk dia naik. Kenapa? Karena kalau kita bicara bullish atau hidden bullish divergence, itu sebetulnya continuation trend. Hidden bullish divergence. Nah, pada saat three inside down, upayakan cari hidden bearish divergence. Coach, mana duluan? Kita cari divergent duluan atau kita cari misalkan three inside up atau three inside down? Nggak ada masalah siapa yang duluan, karena mereka bisa saling mengkonfirmasi. Mereka tuh siapa? Di satu sisi three inside up atau three inside down, ingat, three inside up dan three inside down asal muasalnya itu dari yang disebut inside bar, kemudian juga bisa harami atau engulfing di satu sisi, three inside up, three inside down. Di sisi yang lain, hidden bearish divergence, hidden bullish divergence. Jadi mana yang duluan nggak ada masalah, mereka bisa saling mengkonfirmasi. Trading divergence dapat digunakan bersamaan dengan support and resistance atau metode trading entry lain, misalkan chart pattern atau candlestick pattern. Kombinasi ini akan lebih powerful karena akan saling mengkonfirmasi satu sama lainnya sehingga akurasinya akan lebih baik. Jadi, kalau misalkan nih Anda trading divergent, Anda ragu entry-nya, Anda cari saja kalau bisa ada three inside up, three inside down di time frame berapapun. Itu saja untuk mengkonfirmasi. Sebaliknya, kalau Anda ragu sudah terbentuk three inside up atau three inside down untuk entry, cari divergent. Biasanya yang orang agak bingung entry itu pada saat adanya divergent. Nah, sekarang kuncinya itu. Pada saat ada divergent, coba cari di beberapa pair, beberapa instrumen investasi, beberapa time frame yang ada juga three inside up atau three inside down-nya. Saya tambahkan juga ya, di three inside up ini belum tentu atau harus 3 ya. Ini contohnya gini nih. Misalkan ini 1, ini 2, ini 3 langsung breakout. Bisa saja di yang ketiga belum breakout, di keempat belum breakout, di kelima baru dia breakout, di kelima baru keluar candle seperti ini. Itu nggak ada masalah. Jadi jumlah candle nggak penting. Dan sebetulnya kalau nanti candle-candle yang berada di dalam inside bar ini semakin panjang, maka dia membentuk area base. Itu kira-kira. Sehingga area base sebetulnya bisa juga ditentukan berdasarkan banyaknya candle yang bergerak dalam area yang sempit, sehingga dia gagal atau setelah banyak candle baru dia breakout mother candle ini. Berarti konfirmasi yang penting breakout mother candle-nya ya coach. Betul. Berubah-berubah warnanya nggak apa-apa. Betul. Jadi ini nih. Gitu. Tapi tetap dia dibilang three inside down. Karena aturannya
Begitu yang ketiga breakout, sudah boleh entry. Tetapi jika yang ketiga belum breakout, keempat belum breakout, kelima belum breakout, keenam baru breakout, itu juga merupakan 3 inside down, 3 inside up. Warna di sini nggak ada masalah. Yang penting adalah dia tidak boleh melewati area dari candle mother bar-nya ini nih. Nah, ini dalam sebuah uptrend, kemudian terjadi koreksi turun sampai misalkan menyentuh area base. Area base itu adalah candle yang di dalam mother bar, itu maksudnya ya. Kemudian terbentuk pola 3 inside up dan terkonfirmasi terjadi hidden bullish divergence sebagai penerusan tren, maka dapat dilakukan aksi buy. Demikian juga sebaliknya. Dalam sebuah downtrend, kemudian terjadi koreksi naik sampai misalkan menyentuh area base, kemudian terbentuk 3 inside down, terkonfirmasi hidden bearish divergence sebagai penerusan tren, maka dapat dilakukan aksi sell. Demikian ya, bisa dipahami ya. Oke, kita sekarang ke chart. Contoh-contoh misalkan hidden bullish divergence. Nih contohnya ya, hidden bullish divergence. Low ke low yang naik, gini. Low ke low yang turun. Nah ini hidden bullish divergence. Nah ini EU hidden bearish divergence nih. Ini kan hidden bearish divergence kan. Ini high ke high yang menurun, high ke high yang menurun, high ke high yang menaik, dan dia sudah memasuki area yang disebut dengan overbought. Nah, ini ada contoh bagus nih, perhatikan nih. Ini boleh dikatakan sebagai mother bar ya. Memang ini tidak seideal, kenapa? Karena ininya sudah di atas ini, tetapi ini kan bisa kita masukkan sebagai harami kan, bisa saja kan. Dan ini kan yang penting kan closingnya belum di atas ini. Nah, Anda perhatikan, kalau sampai nanti closingnya dia di sini, artinya membreakout ini, dan ini terjadi hidden bearish divergence, maka ini entry sell. Kita dapat contoh nyata yang bagus yang belum terjadi. Pertama, ini ada potensi hidden bearish divergence, high ke high yang menurun, high ke high yang menaik. Itu divergence-nya. Kemudian 3 inside down-nya potensinya di sini jika closing jam 8 nanti. Ini kan closing H4 Forex kan jam 8 ya. Dengan asumsi closing candle ini menembus ini. Ini mother candle-nya nih. Nih, ini mother candle-nya nih. Jadi sekali lagi, tunggu closing ini menembus ini. Berarti dia keluar dari mother bar ini, 3 inside down. Walaupun ini tidak di dalam ini, tetapi menurut saya ini sudah termasuk, karena ini bisa dijadikan sebagai haraminya. Kalau Anda nanti mau nawar, Anda bikin di sini, maka ya tunggu aja. Misalkan ini asumsi ya, ini asumsinya breakout. Tunggu ke sini, baru sell. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi berkat. Saya kasih resume sekali lagi bahwa pertama, Anda bisa menggunakan inside down, inside up untuk melakukan entry, di mana dasarnya adalah inside bar dan juga engulfing. Kemudian kedua, Anda bisa menggunakan strategi divergence, hidden bearish divergence, hidden bullish divergence, itu merupakan continuation trend, atau classic regular divergent itu merupakan reversal. Kemudian yang ketiga, Anda bisa mengcombine antara inside up, inside down dengan hidden bullish divergent, atau hidden bearish divergent,
atau bearish divergence. Sekian, terima kasih. Salam trading tenang senang. Nofri Simanjuntak.